Rani duduk di bawah payung biru lusuh di sudut pasar pagi, menata gorengan hangat di tampah besar dengan tangan yang cekatan. Wajahnya bersih, matanya lembut, senyumnya selalu mengundang pelanggan untuk mampir. Meski hanya mengenakan daster sederhana dan kerudung tipis, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat para lelaki pasar tak berani macam-macam. Semua tahu, dia adalah adik satu-satunya dari Guntur, si macan pasar, raja preman yang menguasai hampir seluruh titik distribusi barang gelap di pasar itu. Tiap pagi, para preman kecil menyapanya sopan. "Pagi, Mbak Rani," ucap mereka dengan nada sungkan, sambil menunduk. Bahkan Jabrik Seribu Luka, tukang pala paling ditakuti pedagang daging, selalu menaruh uang receh lebih saat beli tempe goreng darinya. Pasar itu mungkin keras, tapi untuk Rani, semuanya menjadi lembut. Ia adalah satu-satunya bunga di tengah belantara penuh duri. Namun di balik senyum yang ia pertahankan setiap hari, ada luka yang belum sembuh. Ibunya telah tiada, dan ayahnya tewas ditikam di depan matanya dalam perebutan lahan parkir pasar 5 tahun lalu. Sejak itu, Guntur naik tahta sebagai penguasa tunggal, menjaga adik perempuannya seperti menjaga sisa terakhir dari keluarganya. "Kalau kau sampai terluka, Rani, kakak akan jadikan pasar ini lautan darah," begitu katanya suatu malam. Hari itu, matahari terasa lebih menyengat dari biasanya. Rani seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang pria berbadan besar berseragam polisi mondar-mandir di dekat gerobaknya. Wajahnya menampilkan senyum basa-basi, tapi tatapan matanya membuat perut Rani mual. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bribka Hendro, petugas keamanan baru yang katanya sedang patroli. Rani tersenyum sopan, tapi segera menunduk. Ada hawa tak nyaman yang menyelinap, namun ia memilih diam. Sore menjelang, Guntur belum terlihat. Biasanya ia datang menjemput Rani saat langit mulai jingga. Tapi hari itu, Rani diminta menunggu sebentar oleh seorang preman bernama Jeki, anak buah baru yang belum terlalu dikenal. "Bang Guntur lagi urus barang. Nanti saya yang antar Mbak Rani," katanya sambil menepuk dada. Rani ragu, tapi karena gerobaknya sudah dibereskan dan langit mulai mendung, ia akhirnya ikut. Namun bukan ke rumah mereka, Jeki membawanya ke arah pos jaga kosong di belakang pasar. Rani mulai panik, bertanya dengan suara lirih. Tapi sebelum bisa kabur, tangan kekar mencengkeram bahunya dari belakang. Bribka Hendro muncul dari balik pintu, menutupnya rapat, dan mengunci. Rani menjerit, tapi pasar sudah sepi, dan suara tercekik itu tenggelam dalam angin malam. Dalam hitungan menit yang terasa seperti seumur hidup, dunia Rani hancur. Air matanya mengalir tanpa suara. Tubuhnya gemetar, sementara Hendro membetulkan seragamnya dengan senyum menjijikkan. Ia pergi tanpa kata, meninggalkan Rani tergeletak di lantai dingin pos jaga yang kini bau darah dan air mata. Saat langit benar-benar gelap, Guntur tiba di pasar dan menemukan gerobak gorengan adiknya kosong. Ia mulai bertanya, mencari, dan tak lama kemudian, teriakan mengguncang malam. Ia menemukan Rani di ujung lorong sempit belakang pasar, dengan baju robek, tubuh membiru, dan mata memohon. "Kak, Hendro," bisiknya sebelum pingsan. Di mata Guntur, dunia mendadak jadi neraka. Guntur duduk di lantai kamar rumahnya, tangannya menggenggam jemari Rani yang dingin. Tubuh adiknya itu masih lemah, diselimuti selimut tipis, dengan sisa lebam yang belum mengering. Tak ada suara, hanya isakan pelan dari Rani yang sesekali terbangun dalam ketakutan, seolah bayangan Hendro masih berdiri di atas tubuhnya. Di sudut ruangan, ucok batu, tangan kanan Guntur, berdiri dengan rahang mengeras, matanya menyala penuh dendam. "Siapa yang berani, Bang?" desisnya, tapi Guntur hanya mengangkat tangan, tenang tapi meledak di dalam. Saat pagi datang, Guntur mendengar dari mulut Rani siapa pelakunya. Tak hanya satu, tapi dua orang, Bribka Hendro dan Jeki. Guntur mengatupkan rahangnya. Nama Hendro bukan nama asing. Ia memang dikenal sebagai polisi yang bermain di wilayah pasar, memungut setoran dari para preman kecil dan bahkan oknum pedagang. Tapi kali ini, dia telah menyentuh garis merah yang tak termaafkan, darah Guntur sendiri. Dengan pakaian serba hitam dan kacamata gelap, Guntur berjalan ke pasar. Tak ada satupun yang berani menyapanya. Udara terasa tegang, bahkan angin pun serasa berhenti bertiup. Ia menghampiri Jabrik dan Seno Koplak, dua preman senior yang sudah seperti saudara baginya. "Kumpulkan semua, malam ini kita rapat di gudang tua," ucapnya singkat. Suaranya datar,
Tapi di baliknya ada badai yang sedang menanti untuk dilepas. Di pos polisi tempat Hendro biasa berjaga, hanya ada petugas muda yang tampak gugup saat melihat Guntur berdiri di depan kaca. "Pak Hendro lagi cuti," katanya terbata. Guntur hanya mengangguk, lalu menoleh ke arah lorong kecil di belakang pasar, tempat tubuh Rani dibuang seperti sampah. Ia berdiri cukup lama di sana, lalu meludah ke tanah dan berbisik, "Kau pikir aku diam? Aku preman, bukan pengecut." Malam itu, di gudang tua yang menjadi markas rahasia mereka, 5 preman elit berkumpul. Guntur membuka pertemuan dengan suara lirih namun dingin. "Adikku dinodai oleh polisi. Siapapun yang membantu mereka, berarti ikut menjual kehormatan pasar ini." Semua yang hadir hanya bisa menunduk. Tidak ada yang membantah. Semua tahu, Guntur bukan hanya marah, ia siap mengobarkan perang. Ucok Batu, yang biasanya paling vokal, kali ini hanya mengepalkan tinju. "Kalau kita sentuh polisi, semua aparat bakal cari kita, Bang." Tapi Guntur menjawab pelan, "Biar mereka cari. Tapi satu ini, harus dibayar lunas. Dengan darah." Kalimat itu menggema di gudang kosong, seperti kutukan yang baru saja dilepas. Saat tengah malam tiba, Guntur memimpin operasi kecil. Tujuannya hanya satu, Jackie. Mereka menyerbu kos-kosan tua di pinggir rel tempat Jackie biasa tidur. Tak butuh waktu lama, Jackie ditemukan sedang bermain kartu, dan seketika dihajar tanpa sempat melawan. Ia diikat, dibungkam, dan dibawa ke gudang. Malam itu, darah pertama pun tumpah. Jackie menjerit, memohon ampun, tapi Guntur hanya menatapnya dingin, "Kau bawa adikku ke neraka. Kini, kau tinggal di sana." Darah Jackie menjadi awal, Guntur tak akan berhenti. Bribka Hendro masih di luar sana, mungkin merasa aman di balik seragamnya. Tapi Guntur tahu, malam-malam berikutnya, Hendro akan mulai merasakan ketakutan yang sama seperti Rani, karena Raja Pasar kini berburu, dan sasarannya bukan preman, tapi polisi. Langit pagi masih gelap ketika Guntur keluar dari gudang dengan langkah berat. Tubuh Jackie telah tak bernyawa, tergeletak tanpa suara. Darahnya menggenang, mencemari lantai gudang tua yang selama ini jadi tempat Guntur menyusun kekuasaan. Tapi kali ini bukan soal bisnis gelap, bukan soal wilayah. Ini soal harga diri. Ini tentang darah sendiri yang ternoda. Dan air mata Rani masih terus menetes, menyayat hati kakaknya lebih dalam dari pisau manapun. Di rumah, Rani masih dalam kondisi trauma. Ia menolak makan, menolak bicara, hanya duduk di pojok kamar memeluk lutut. Guntur masuk pelan, duduk di sampingnya, lalu menyentuh bahu adiknya. Tapi Rani menjerit, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan sentuh aku, jangan!" teriaknya. Guntur terdiam, air matanya jatuh diam-diam, untuk pertama kalinya dalam hidup kerasnya. Tak ada dendam sebesar rasa bersalah yang kini menyelubungi dadanya. Di luar, pasar mulai bergumam. Desas-desus soal Jackie yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan menyebar cepat. Para preman kecil mulai gelisah, pedagang bertanya-tanya. Tapi semua diam saat mendengar satu nama, Guntur. Dia mulai gerak, kata Jabrik pada Ucok Batu. Mereka tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini akan menjadi perang terbuka dengan aparat, dan itu bisa mengubah wajah pasar selamanya. Sementara itu, Bribka Hendro yang merasa Jackie hilang tanpa kabar mulai resah. Ia menyadari bahwa Rani pasti telah buka mulut. Di pos jaga, ia duduk gelisah, mengisap rokok tanpa henti. Tak ada kabar dari Jackie, tak ada jawaban dari orang-orang bayaran. Ia mengutuk dalam hati, preman pasar sialan itu pasti mulai bertindak. Namun ia terlalu percaya diri. Ia pikir seragam bisa menyelamatkannya. Tapi ia lupa, pasar punya hukumnya sendiri. Guntur lalu menemui seorang wartawan kriminal lama yang dulu sering dilindunginya, Benny, pemilik blog berita bawah tanah. "Kau mau berita panas? Ini bukan korupsi. Ini pemerkosaan oleh polisi. Aku punya saksi. Tapi nama adikku jangan disebut," ujar Guntur dengan tatapan tajam. Benny mengangguk pelan. Hari itu, sebuah artikel tanpa nama korban muncul, oknum polisi cabuli adik preman, pasar bergejolak. Dan berita itu menyebar seperti api. Artikel itu membuat Hendro makin tertekan. Atasan mulai mempertanyakan gerak-geriknya. Rekan sesama aparat mulai menjaga jarak. Tapi lebih dari semua itu, ada bisikan-bisikan pasar yang menakutkannya. Ada tatapan tajam dari tukang parkir, ada preman yang tiba-tiba tersenyum sinis saat dia lewat.
Ia mulai merasa diawasi. Dunia yang dulu ia kendalikan kini berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Di satu malam yang sunyi, Guntur berdiri di atas atap pasar, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Angin membawa aroma amis darah yang masih menempel di bajunya. Ia menggenggam liontin kecil peninggalan ibunya yang dulu diberikan pada Rani. "Ma, aku janji, aku akan buat orang itu merasakan apa yang Rani rasakan. Bahkan lebih." Suaranya parau, terbakar amarah dan cinta yang tak bisa diungkapkan. Balas dendam ini bukan lagi soal membunuh. Ini tentang menghancurkan. Guntur tahu, Hendro harus dibuat merasa kecil, takut, sendirian, sebelum akhirnya diseret ke tempat paling gelap. Dan malam-malam ke depan, akan menjadi malam-malam paling panjang dalam hidup si oknum berseragam itu. Hendro mulai tak bisa tidur. Tiap kali memejamkan mata, wajah Rani muncul, berlumur darah, menangis, menatapnya dengan mata ketakutan. Di pos jaga, ia kini selalu membawa pistol di pinggang, bahkan saat hanya duduk minum kopi. Ia tahu dunia mulai berbalik. Pedagang tak lagi ramah, para preman diam saat ia lewat, dan beberapa orang yang dulu tunduk kini mulai menertawakan di belakang. Hendro merasa seperti dikepung oleh hantu pasar, tak kelihatan tapi nyata. Di sisi lain, Guntur sibuk menyusun rencana. Ia tahu Hendro dilindungi oleh oknum atasan, dan jika ia asal menyerang, maka bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga seluruh jaringan pasar yang telah ia bangun bertahun-tahun. Tapi Guntur tak gentar. Ia bukan preman jalanan. Ia raja, dan raja tak menyerang dengan emosi, ia menghabisi dengan perhitungan. Di rumah, Rani mulai membaik secara fisik, tapi jiwanya masih terguncang. Suatu malam, ia memanggil Guntur, suaranya gemetar. "Kak, tolong jangan bunuh siapapun lagi," bisiknya. Guntur memeluknya erat, menahan tangis yang nyaris meledak. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, permintaan Rani itu datang dari luka yang tak akan sembuh, kecuali keadilan ditegakkan. Dan keadilan di pasar ini, hanya bisa dibayar dengan darah. Sementara itu, wartawan Benny kembali menerima ancaman. Dua orang berpakaian sipil mendatangi rumahnya, memukul pintu, dan menyuruhnya berhenti mengangkat isu bodoh soal pemerkosaan. Tapi Benny bukan sembarang jurnalis. Ia menghubungi Guntur dan berkata, "Mereka takut, Gun." "Berarti kau sudah benar." Guntur hanya menjawab, "Teruskan. Tapi jangan kau sampai hilang. Aku tak mau adikku jadi berita satu-satunya yang tersisa." Ucok Batu dan Jabrik mulai bergerak diam-diam. Mereka membuntuti Hendro dari jauh, mencatat rutinitasnya, titik lemah, hingga siapa saja yang melindunginya. Malam demi malam mereka mengumpulkan rekaman suara, foto, dan informasi. Ternyata Hendro bukan hanya pemerkosa, ia juga menyuplai barang ilegal yang masuk lewat pelabuhan, dan punya jaringan penyelundupan bersama oknum militer. Guntur lalu menemui seorang jenderal pensiunan, Pak Harjo, yang pernah berhutang nyawa padanya di masa lalu. Ia membuka semua data tentang Hendro. Pak Harjo yang dulu bersih, tampak murka, tapi tetap tenang. "Kalau kau lakukan ini terbuka, akan jadi perang sipil kecil. Tapi kalau kau berani, aku bantu sebisanya." Guntur mengangguk. Ia tahu, sudah tak ada jalan damai. Luka adiknya bukan sekadar kehormatan yang dicuri, tapi nyawa yang direnggut perlahan. Hari itu, Guntur berdiri di depan makam ayah dan ibunya. Ia membawa Rani bersamanya, yang duduk diam memeluk boneka kecil dari masa kecil mereka. Di antara angin dan daun yang berguguran, Guntur berbisik pelan, "Ma, Pak, anakmu akan membuat satu orang membayar dosa-dosanya. Demi Rani, demi semua anak perempuan yang tak pernah didengarkan." Ia lalu mengepalkan tangan, menatap langit yang mendung. Karena kali ini, bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa bahkan seragam pun tak kebal dari hukum jalanan, hukum seorang kakak yang kehilangan senyum adiknya, dan kini siap menghapus satu nama dari dunia, Bribka Hendro. Hendro kini hidup dalam paranoia. Ia tak lagi tidur di rumahnya, melainkan berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain, selalu membayar tunai dan tak pernah tinggal lebih dari 2 malam. Ia tahu namanya mulai membusuk, bukan hanya di pasar tapi juga di tubuh kepolisian sendiri. Beberapa koleganya tak lagi menyapa, bahkan atasannya mulai menggantung kasusnya. Tapi yang paling membuat Hendro tak bisa bernapas dengan tenang adalah bayangan Guntur. Di pasar, Guntur berjalan tenang seperti biasa, tapi aura di sekelilingnya kini berubah. Para preman bahkan memilih diam saat ia lewat.
Tak ada yang berani bercanda. Ia bukan lagi sekadar pemimpin pasar, dia kini pembawa maut yang sedang menahan letupan. Setiap pergerakan Hendro dipantau. Jabrik 1000 luka menyamar jadi pemulung dan mengikuti pergerakan mobil Hendro. Seno Koplak menjadi sopir ojek online, siap menyusup ke tempat persembunyiannya. Guntur sedang memburu, bukan dengan golok, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Satu malam, Ucok Batu kembali ke markas dengan wajah pucat. "Bang, kita temukan tempat dia ngumpet. Rumah kontrakan di Cililitan, milik orang dalam." Guntur hanya mengangguk pelan, matanya tajam, penuh perhitungan. Ia membuka peta lusuh pasar Jakarta, lalu menunjuk titik-titik penting, jalur kabur, lokasi aman, hingga waktu patroli polisi. "Kita tunggu dia keluar, kita buat dia pikir semuanya aman." Sementara itu, Rani mulai menulis surat. Dalam tulisannya, ia meminta Guntur berhenti, memohon agar kakaknya tidak berubah menjadi monster yang sama seperti orang yang menghancurkannya. Ia tahu Guntur sedang menempuh jalan gelap yang tak bisa kembali. Tapi surat itu belum sempat diberikan. Guntur terlalu sibuk menyusun serangan. Ia kini hidup dalam satu napas, membunuh Hendro. Beberapa malam kemudian, Guntur duduk sendiri di gudang tua. Di hadapannya, tergeletak foto-foto Hendro, saat tertawa dengan sesama oknum, saat memeras pedagang, dan saat terakhir terlihat keluar dari sebuah rumah bordil. Guntur menatap satu foto paling lama, foto saat Hendro berdiri di dekat Rani, tersenyum sinis. Tangannya gemetar menahan emosi. "Dia masih merasa aman," bisiknya. "Kita buat dia tahu, tak ada tempat yang bisa sembunyikan dosa." Pak Harjo, jenderal tua yang diam-diam membantu Guntur, mengirim pesan rahasia. Dia akan dijemput malam minggu untuk dibawa keluar kota, dimutasi secara diam-diam. "Kalau kau mau bertindak, itu kesempatan terakhir." Guntur langsung bergerak. Semua tim disiapkan. Operasi dilakukan bukan seperti preman biasa, tapi seperti unit tempur bayangan. Diam, cepat, dan mematikan. Di sisi lain, Hendro mulai merasa aneh. Dua orang pengawal yang biasanya selalu menemaninya kini menghilang tanpa kabar. Mobil dinasnya dicegat masa kecil saat melintas. Ia sempat selamat, tapi kaca mobilnya pecah dan serpihan menggores pipinya. Malam itu, ia gemetar, menangis sendiri di kamar mandi hotel kecil. "Guntur, ampun, gue salah, tapi kata-katanya tenggelam dalam ketakutan yang kian menyesakkan dada. Karena kini Hendro sadar, bayangan Guntur bukan sekadar ancaman. Itu adalah keputusan, dan ketika seorang raja pasar telah memutuskan untuk menghapus nama seseorang dari dunia, maka tak ada pelindung, pangkat, atau panggilan dinas yang bisa menghentikannya. Malam itu sunyi, langit Jakarta mendung, seakan turut menyembunyikan niat gelap yang sedang disusun oleh Guntur dan anak buahnya. Di sebuah rumah kosong yang sudah lama jadi markas bayangan, Ucok Batu menebar peta dan mencoret rute pelarian Bribka Hendro. "Dia akan dijemput pukul 1 lewat jalur belakang Bandara Halim," bisiknya. Guntur menatap peta itu tanpa berkedip. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti bara yang siap membakar siapa saja yang menghalanginya. Di sisi lain kota, Hendro gelisah di dalam mobil hitam gelap tanpa plat nomor. Ia duduk di belakang, tangan gemetar, matanya melirik keluar jendela setiap 5 detik. Dua orang pria berbadan besar duduk di depan, bukan polisi, tapi orang dalam dari jaringan gelap yang biasa melindunginya. Hendro merasa ada yang salah. Udara malam begitu berat. "Cepat, kita harus cabut," katanya panik. Tapi orang di depannya tak menjawab. Mereka tahu, malam ini tak akan berjalan seperti rencana. Tepat pukul 0.45, satu motor trail dengan 2 penumpang melintas cepat di depan mobil Hendro, lalu menghilang ke semak. Pengalihan perhatian berhasil. Mobil Hendro berhenti sejenak, lalu tiba-tiba, boom, ban belakang meletus, dan suara letusan itu menggema di sepanjang jalur sepi. Dalam kekacauan, dari balik semak, muncullah 5 sosok bertopeng. Mereka bukan polisi, bukan penjahat biasa. Mereka preman-preman pasar, yang malam ini tak sekadar mengintimidasi, mereka menjemput keadilan dengan tangan sendiri. Ucok Batu menghancurkan kaca mobil dengan linggis. Jabrik menarik Hendro keluar dengan kasar, sementara Seno menodongkan pistol rakitan ke arah 2 orang pelindung yang kini terkapar tak sadarkan diri. Hendro meronta, menjerit ketakutan, tapi mulutnya langsung dibekap kain. Guntur berjalan pelan dari balik bayang-bayang,
wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang samar. Tanpa seragam, tanpa senjata, hanya tatapan penuh dendam. "Rani, adikmu itu udah biasa di pasar. Pasti mau sama siapa aja," ucap Hendro lirih, mencoba membela diri. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Guntur menghantam wajahnya dengan tinju kanan. "Kau pikir ini soal nafsu? Ini soal kehormatan, anjing!" bentak Guntur, suaranya pecah dalam malam. Darah keluar dari hidung Hendro, tapi rasa sakit itu belum sebanding dengan rasa takut yang kini menguasai jiwanya. Preman-preman itu tak membunuhnya malam itu. Tidak secepat itu. Guntur menginginkan Hendro menderita. Ia ingin rasa takut itu meresap ke tulang, membuat Hendro tahu bahwa tidak ada tempat aman bagi pengkhianat, apalagi pemerkosa. Mereka mengikat Hendro di gudang tua, tempat yang sama di mana Jackie dihabisi. Di sana, Hendro dibiarkan sendiri dalam gelap, hanya ditemani rekaman suara Rani menangis yang diputar terus-menerus melalui speaker kecil di sudut ruangan. Di luar gudang, Guntur berdiri menatap bulan. Ia tidak menangis, tapi hatinya sudah lama berdarah. Ini belum akhir, tapi malam ini, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa sedikit lega. Hendro masih hidup, tapi bagi Guntur, hidup itu bukan anugerah. Itu adalah hukuman, dan ia akan memastikan hukuman itu berlangsung lama, menyakitkan, dan tak terlupakan. Karena bagi Guntur, dendam bukan hanya pelampiasan. Dendam adalah bentuk terakhir dari cinta, dan untuk adik yang dinodai, tak ada ampun bagi si anjing berseragam. Subuh menggantung dingin di atas Jakarta, dan suara azan samar terdengar dari kejauhan. Namun di dalam gudang tua itu, tak ada kedamaian. Hendro terikat di kursi besi berkarat, matanya sembab, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka sayat kecil yang dibiarkan terbuka. Ia sudah menjerit, memohon, menangis, bahkan mengancam. Tapi Guntur dan anak buahnya tetap diam. Mereka hanya menatapnya, datar, dingin, dan penuh kebencian. Bagi mereka, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal pembalasan atas harga diri seluruh pasar. Ucok batu mendekat membawa baskom berisi air es, lalu mengguyurkannya ke tubuh Hendro yang menggigil. "Bangun, masih banyak yang harus kau dengar," katanya pelan namun menusuk. Di depannya, sebuah proyektor mulai menyala, menampilkan video wajah-wajah perempuan yang pernah menjadi korban Hendro. Salah satunya, wanita muda yang hilang beberapa tahun lalu, kini wajahnya muncul dalam video yang diam-diam direkam oleh jaringan Guntur. Hendro menunduk, tubuhnya gemetar. Semua dosanya kini ditampilkan satu persatu, seolah neraka sedang membacakan dakwaan. Di luar gudang, Guntur berdiri dengan ponsel di tangan. Ia menghubungi seseorang dari dunia atas, seorang penyiar radio gelap yang dikenal sebagai Ratu Malam. "Siarkan semua data ini, jam 8 pagi. Tanpa sensor, biar rakyat tahu siapa bajingan berseragam itu," ucap Guntur. Suaranya tegas, tanpa ragu. Ia tidak lagi puas hanya dengan menghajar Hendro, ia ingin menghancurkan reputasinya di hadapan dunia. Membuatnya hancur bukan hanya secara fisik, tapi juga secara nama dan martabat. Seno Koplak, yang biasanya tak peduli pada urusan luar pasar, kini terlihat lebih serius dari sebelumnya. "Bang, kalau kita teruskan, kita akan dikejar. Polisi pasti bakal ngamuk." Tapi Guntur menatapnya lama, lalu menjawab, "Biarlah. Kita ini bukan malaikat, tapi setidaknya, kita bersihkan satu sampah dari seragam mereka." Jawaban itu disambut diam, tak ada yang menolak, karena mereka tahu, meski mereka preman, mereka tak serendah binatang seperti Hendro. Tepat pukul 8 pagi, siaran radio bawah tanah mulai. Nama Bribka Hendro disebut, lengkap dengan data lengkap, bukti visual, dan kesaksian beberapa korban yang direkam dalam pengakuan anonim. Seluruh Jakarta geger. Di pasar, para pedagang menyalakan radio mereka, mendengarkan dengan diam. Beberapa menangis, beberapa marah. Tapi semuanya sepakat, apa yang dilakukan Guntur malam itu, adalah kebenaran versi mereka. Pihak kepolisian mulai panik. Beberapa petinggi langsung menggelar rapat darurat, mencoba memblokir siaran dan membungkam berita. Tapi semuanya terlambat. Kebusukan Hendro sudah mencuat, dan lebih dari itu, kini ada ketakutan dalam tubuh institusi. Jika preman bisa membuka aib aparat, maka tak ada lagi tempat yang benar-benar aman untuk bersembunyi. Di gudang, Hendro mengerang, menjerit saat tahu namanya sudah tersebar di seluruh jaringan radio bawah tanah. "Hancur hidup gue, hancur.
Ia meronta-ronta, menangis, tapi Guntur hanya berdiri di hadapannya sambil berkata pelan, "Itu baru permulaan. Rani masih belum bisa tidur malam. Jadi kau juga, jangan tidur dulu." Malam itu, operasi hitam pasar bukan hanya menjadi langkah pembalasan Guntur. Itu adalah pernyataan terbuka, bahwa di balik hiruk-pikuk pasar, ada raja yang tak segan melawan kejahatan berseragam, dan ketika hukum gagal, maka hukum jalanan akan mengambil alih. Setelah siaran radio bawah tanah menggemparkan kota, pihak kepolisian mulai bergerak cepat. Mereka tidak hanya memburu Hendro untuk diamankan, tapi juga mulai menyisir pasar-pasar yang terindikasi menjadi pusat perlawanan. Beberapa preman kecil ditangkap sebagai kambing hitam. Namun mereka diam, tak satu pun membocorkan keberadaan Guntur atau gudang tua yang menjadi markas bayangan. Di dunia bawah, diam adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan. Guntur tahu waktunya terbatas. Operasi sudah bocor. Hendro tak bisa lama disimpan, tapi juga tak bisa dilepaskan begitu saja. Ia harus menyusun langkah baru, lebih licin, lebih tak terduga. Malam itu, ia memanggil Rani ke gudang. Untuk pertama kalinya, Rani melihat Hendro secara langsung sejak malam kelam itu. Tubuhnya menggigil, tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap Hendro yang kini terikat, lusuh, dan ketakutan. "Kau masih hidup, lebih dari yang pantas kau dapat," gumamnya. Guntur meraih tangan adiknya, menenangkan dengan lembut. "Kau tak harus memaafkannya, cukup kau lihat, dia sudah bukan siapa-siapa." Setelah itu, Guntur memerintahkan agar Hendro dipindahkan secara diam-diam. Disinilah peran penting seorang preman wanita yang selama ini tak banyak dikenal, Lastri, mantan copet kelas kakap yang kini menjadi informan. Dengan menyamar sebagai petugas medis dari klinik swasta, Lastri berhasil membawa Hendro keluar dari gudang, melewati penyekatan dan operasi rahasia. Tubuh Hendro dibungkus seperti pasien luka bakar, disimpan di dalam ambulans bodong yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Dalam perjalanan, Hendro mulai bicara. Bukan minta ampun, tapi justru menggertak. "Gue ini aparat, sekali lo ketahuan nyimpen gue, lo semua mati. Gak ada yang bisa lindungin lo dari negara." Lastri menoleh, matanya tajam seperti pisau. "Negara mana yang lo bawa waktu lo siksa perempuan tak bersalah?" katanya dingin. Hendro terdiam, tak ada yang membalasnya kali ini. Ia mulai sadar, semua gertakan tinggal suara kosong yang tak lagi ditakuti siapapun. Guntur lalu menghubungi seorang wartawan TV yang dulu pernah ia bantu lolos dari kerusuhan pasar. Ia mengirim sinyal agar bertemu di lokasi netral. "Gue punya sesuatu yang negara gak bisa kasih, keadilan buat rakyat yang diinjak-injak," ucapnya lewat pesan. Di pertemuan itu, ia tak menyebutkan lokasi Hendro, tapi memberikan flash disk berisi pengakuan Hendro yang direkam secara rahasia saat diinterogasi. "Sebar ini, kalau lo takut, berarti lo sama bejatnya." Di tempat persembunyian baru, Hendro dipaksa hidup seperti tikus. Ia tak diberi cahaya, hanya sepotong roti dan air sekali sehari. Setiap jam, suara jeritan korban-korbannya diputar ulang. Guntur ingin membuatnya gila sebelum menghabisinya. Tapi bukan hanya untuk membalas dendam. Ia ingin Hendro tahu, bahwa hidup dalam kegelapan adalah bayaran paling pantas untuk seorang yang menyebarkan teror atas nama seragam. Sementara itu, polisi mulai mencium gerakan Guntur. Beberapa titik pasar mulai dipasangi kamera pengintai. Ucok Batu dan Seno Koplak nyaris tertangkap saat menyusup ke kantor polisi mencari dokumen pelindung Hendro. Guntur tahu, mereka sedang dikepung. Tapi ia tidak gentar, karena rencananya belum selesai. Dia belum puas. Hendro belum hancur sepenuhnya, dan dunia belum tahu, bahwa pelindung hukum bisa jadi pelanggar paling keji. Dan dalam gelap, penyamaran terus berjalan. Tak ada nama, tak ada sorot kamera. Hanya satu tujuan, menjatuhkan satu orang sepenuhnya, dengan cara yang tak akan pernah diajarkan dalam buku hukum. Pos polisi di pinggir pasar yang dulunya angkuh kini terasa lengang dan mencekam. Tak ada lagi tawa nyaring para aparat yang biasanya duduk santai sambil memalak pedagang. Semenjak berita tentang Bribka Hendro menyebar luas, suasana berubah drastis. Beberapa anggota memilih cuti mendadak, sebagian lainnya pura-pura tidak kenal dengan Hendro. Tapi rasa takut merayap pelan, seperti kabut yang menyusup lewat celah dinding. Suatu malam, sebuah kotak misterius muncul di depan pos itu. Tak ada nama, tak ada pengantar. Isinya, seragam polisi milik Hendro, tercabik-cabik dan berlumuran darah,
disertai secarik kertas bertuliskan tangan kasar, satu persatu akan menyusul, jika kalian masih lindungi iblis. Petugas jaga yang membukanya langsung muntah, sementara atasannya gemetar membaca ancaman itu. Mereka tahu, ini bukan gertakan. Ini tanda perang. Guntur memang tak main-main. Ia mulai menyebar pesan-pesan teror ke pos-pos polisi yang pernah menutupi kasus Rani. Di dinding kamar mandi pos jaga, tiba-tiba muncul grafiti bertuliskan, bayanganmu ada di punggungmu. Di dalam laci, ditemukan peluru kosong dengan nama Hendro terukir. Tiap malam, suara klakson pasar dibunyikan 5 kali tepat pukul 3 pagi, seperti panggilan kematian yang tak bisa diabaikan. Salah satu anggota polisi, Bribtu Denny, yang dulu sempat menyaksikan Hendro membawa Rani namun diam, tiba-tiba ditemukan pingsan di depan rumahnya. Wajahnya penuh lebam, dan di dadanya diselipkan foto Hendro dengan tulisan, diam itu ikut berdosa. Polisi mencoba menutup-nutupi kejadian ini, tapi kabar sudah menyebar ke pasar. Pedagang-pedagang mulai menyambut Guntur dan anak buahnya dengan tatapan hormat. Preman memang menakutkan, tapi kali ini mereka percaya, para preman sedang berbuat benar. Di sisi lain, Hendro kini seperti mayat hidup. Tubuhnya kurus, matanya kosong, mulutnya komat kamit tak jelas. Ia mulai bicara sendiri, membisikkan nama-nama perempuan yang pernah ia siksa. Guntur hanya menatap dari balik kaca ruang tahanan rahasia, diam. Tidak ada amarah tersisa, hanya kelelahan dan kepastian bahwa keadilan itu bisa datang dari orang yang tak pernah sekolah hukum. Ucok Batu masuk dan meletakkan selembar foto lama, foto kecil Rani, saat masih SD, duduk di pangkuan ayah mereka. Bang, dia sudah cukup terluka. Sekarang saatnya kita tuntaskan ini, ucapnya pelan. Guntur menunduk. Dalam diam, ia tahu, akhir sudah dekat. Tapi bukan akhir bagi mereka. Ini adalah akhir bagi teror yang selama ini bersembunyi di balik seragam kebal hukum. Malam itu, Guntur berdiri di depan pos polisi yang dulu pernah menolak laporan Rani. Ia memandangi bangunan itu lama, lalu membakar surat pengaduan yang dulu mereka tolak. Kalian tolak suara perempuan tak berdaya. Sekarang dengarkan suara kami, katanya sebelum pergi. Beberapa preman meletakkan lilin di tangga pos, dan dalam cahaya redup itu, sebuah pesan baru ditulis di dinding, hukummu bisa dibeli. Hukum kami, dibayar dengan darah. Dan teror belum selesai, karena yang Guntur bawa bukan hanya pembalasan, melainkan peringatan. Bahwa di pasar ini, kejahatan berseragam tak akan lagi bersembunyi di balik lambang negara. Hari itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut merasakan bara yang siap membakar kota. Kabar tentang teror pasar, kini bukan lagi cerita pinggiran. Media nasional mulai memberitakan dengan tajuk berani, preman lawan polisi korup, siapa yang benar. Wajah Guntur tak pernah muncul di layar, tapi namanya mulai dibisikkan dari lorong pasar hingga ruang-ruang rapat pejabat. Guntur bukan lagi sekadar penguasa jalanan, ia menjadi simbol kemarahan rakyat kecil yang selama ini dibungkam. Pihak kepolisian pusat murka, mereka membentuk satuan khusus gabungan untuk menangkap Guntur, menuduhnya sebagai provokator, penjahat, bahkan teroris lokal. Sejumlah titik pasar diserbu, banyak preman kecil diborgol secara brutal, sebagian dipukuli tanpa alasan. Tapi rakyat pasar melawan, para pedagang, berdiri di depan pintu-pintu lapak mereka, melindungi siapapun yang dituduh sebagai anak Guntur. Perang psikologis berubah menjadi perang terbuka. Sementara itu, Guntur dan pasukannya memindahkan Hendro ke lokasi terakhir, sebuah basement tua di bawah gedung terbengkalai yang dulu jadi tempat pemotongan daging ilegal. Hendro kini bukan hanya gila, tapi nyaris tak sadar diri. Namun bagi Guntur, ini belum cukup. Ia ingin dunia menyaksikan kejatuhan Hendro bukan sebagai korban, tapi sebagai contoh. Kalau kau punya seragam tapi tak punya hati, kau cuma serigala lapar berselimut bendera, bisik Guntur di telinga Hendro yang terkulai. Di pusat kota, media mulai memunculkan data-data investigasi baru. Rekaman pengakuan Hendro yang disiarkan sebelumnya diperkuat dengan bukti transaksi suap, laporan korban lain, hingga penghilangan barang bukti di kantor polisi. Tekanan publik meningkat, rakyat kecil yang selama ini takut mulai berani bicara. Tapi di dalam tubuh aparat, tekanan itu justru memunculkan dendam. Guntur bukan hanya membongkar aib mereka, ia mempermalukan sistem di mata rakyat. Malam itu, Guntur menerima pesan rahasia dari wartawan, besok, mereka akan menyerbu pasar. Besar-besaran, Guntur hanya tersenyum tipis. Ia tahu,
Pertempuran ini akan datang. Tapi dia tidak akan melawan dengan cara lama. Ia mempersiapkan rakyat pasar, tukang parkir, pedagang, buruh, juru angkut, semua dilatih untuk satu hal, bertahan. Bukan untuk menyerang polisi, tapi untuk melindungi harga diri mereka. Kita bukan lawan negara, kita lawan kebusukan dalam seragam negara itu, ujar Guntur dalam pengarahan terakhir. Pagi menjelang, ratusan aparat lengkap bersenjata mengepung pasar pagi. Tapi yang mereka temukan bukan pasukan bersenjata. Mereka berhadapan dengan lautan manusia biasa, ibu-ibu dengan sapu, bapak-bapak dengan galah, remaja dengan kamera, dan di tengahnya berdiri Guntur, tanpa topeng, tanpa senjata. Kalau kalian cari pembunuh, tangkap aku. Tapi kalau kalian cari keadilan, dengarkan dulu cerita kami, serunya lantang. Ketegangan memuncak, komandan operasi memberi aba-aba. Tapi sebelum instruksi dilepas, sebuah layar LED di atas pasar menyala, menampilkan wajah Hendro yang kini mengenaskan, disertai suara rekaman pengakuan terbarunya. Ia mengakui semua kejahatannya, bahkan menyebut nama-nama atasannya yang terlibat menutup kasus. Suasana langsung gempar, beberapa aparat mulai mundur, mata rakyat terbuka. Di tengah kerumunan, Guntur berdiri tegap. Bukan sebagai preman, tapi sebagai suara dari mereka yang tak pernah punya suara. Dan pagi itu, di jantung kota, untuk pertama kalinya rakyat kecil membuat aparat ragu menembak. Langit pagi yang tadinya muram berubah terang oleh sorotan kamera dan teriakan massa. Rekaman pengakuan Hendro menggema di seluruh penjuru pasar, ditonton oleh ribuan orang. Di depan barisan aparat bersenjata, para pedagang dan warga pasar bersorak, menangis, dan memeluk satu sama lain. Bagi mereka, ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pembuktian bahwa mereka selama ini bukan pembohong. Bahwa suara rakyat kecil akhirnya terdengar juga. Tapi di balik semua sorak itu, Guntur hanya terdiam. Tatapannya kosong menatap layar. Tak lama setelah siaran berakhir, satu tembakan terdengar. Bukan ke arah massa, tapi ke langit, peringatan dari aparat yang mulai panik. Komandan operasi terlihat gusar, memberi aba-aba untuk mundur perlahan. Mereka tak menyangka rencana penyerbuan ini berubah menjadi bumerang publik. Namun sebelum sepenuhnya pergi, mereka sempat melontarkan ancaman, kalian pikir ini selesai? Kami akan kembali. Guntur menatap balik, dingin. Kami juga belum selesai. Sementara pasar merayakan semacam kemenangan, di tempat persembunyian terakhir, Hendro ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, nadinya melemah. Rasa, takut dan tekanan membuatnya kolaps. Lastri mencoba menyelamatkan nyawanya, bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu, Hendro harus tetap hidup. Ia harus diadili secara hukum. Biar dunia lihat, keadilan itu bukan cuma darah dibalas darah, katanya pada Ucok Batu. Namun saat kabar tentang kondisi Hendro sampai ke telinga Guntur, wajahnya berubah muram. Ia masuk ke kamar belakang sendirian, menatap foto lama keluarganya, foto ia, Rani, dan kedua orang tua mereka di depan warung kecil dahulu. Dalam diam, air matanya jatuh. Ia sadar, meski seluruh pasar bersorak, hati Rani belum benar-benar sembuh. Dan luka dalam dirinya pun tak hilang meski Hendro sudah jatuh serendah-rendahnya. Beberapa jam kemudian, di rumah kecil tempat Rani tinggal, gadis itu duduk termenung sambil mendengar radio. Suara Guntur terdengar di siaran radio rakyat, saya bukan pahlawan. Saya cuma kakak yang gagal menjaga adiknya. Tapi saya percaya, kalau negara tak bisa memberi keadilan, maka rakyat akan menciptakannya sendiri. Rani menitikkan air mata. Ia memeluk boneka lamanya dan berbisik lirih, terima kasih, Kak. Namun kabar buruk datang tak lama kemudian. Seno Koplak yang sedang mengawal pemindahan saksi lain tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Ia tewas dengan luka tusuk di dada, dan mayatnya dibuang ke kali belakang pasar. Guntur mendatangi lokasi kejadian dan berdiri kaku di pinggir air yang keruh. Tak ada amarah, hanya kesunyian yang menyesakkan. Mereka mulai balas, gumamnya. Ucok Batu meremas tangannya dengan gusar. Ini belum selesai, Bang, mereka mau perang panjang. Guntur menatap langit, mengingat wajah Seno, lelaki polos yang setia dari awal. Hatinya mulai terkikis bukan oleh dendam, tapi rasa bersalah yang terus mengendap. Setiap langkah yang ia ambil untuk keadilan, dibayar mahal oleh nyawa orang-orang terdekat. Tapi ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Karena jika ia berhenti sekarang, darah Seno akan jadi sia-sia, dan luka Rani akan tetap terbuka. Pagi itu,
Pemakaman Seno dihadiri ratusan warga pasar. Tak ada iring-iringan mewah, hanya doa dan tangis. Guntur berdiri di depan pusara, mengepalkan tanah merah dan berkata lirih, "Maaf, Sen, kau jadi korban dari perang ini. Tapi demi yang lemah, kita tak boleh menyerah." Dan di dalam dirinya, dendam lama tumbuh kembali, kali ini, bukan hanya untuk Rani, tapi untuk semua jiwa yang telah dikorbankan demi satu kata, keadilan. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Guntur berdiri di atas atap gudang tua, menatap kelap-kelip lampu kota yang terasa makin jauh. Suara pedagang yang dulu jadi musik malam pasar kini senyap. Sejak kematian Seno Koplak, semua orang jadi waspada. Tak ada yang tahu dari arah mana musuh akan datang lagi. Tapi Guntur tahu, serangan itu bukan dari preman bayaran biasa. Itu dari orang-orang yang lebih tinggi, lebih berkuasa, yang memakai seragam, tapi menyimpan darah di balik badge mereka. Ucok Batu datang membawa kabar penting. "Bang, kita temukan data. Hendro gak kerja sendiri. Ada nama Letkol Hariman, penghubung antara oknum polisi dan militer. Dia yang lindungi semua operasi Hendro, termasuk perdagangan perempuan." Guntur mengernyit. Nama itu bukan asing. Hariman pernah datang ke pasar bertahun lalu, pura-pura memberi bantuan ke pedagang, tapi di balik itu ia menanam kaki kekuasaan gelap. "Berarti ini bukan lagi soal pasar, Kok, ini sudah naik kelas," gumamnya pelan. Sementara itu, di kantor pusat kepolisian, sebuah rapat gelap digelar. Mereka tidak membahas kejahatan Hendro, tapi bagaimana menutupi semuanya. "Guntur harus ditangkap, hidup atau mati," kata seorang pejabat dengan suara dingin. Beberapa aparat masih punya hati nurani, tapi takut bersuara. Sistem sudah terlalu kotor, dan darah Seno dianggap pengorbanan kecil untuk menjaga wajah. Institusi tetap bersih di depan media. Rani, yang selama ini memilih diam, tiba-tiba muncul di tengah markas Guntur. Wajahnya pucat tapi tegas. Ia membawa berkas hasil visum dan laporan psikologis, yang dulu ditolak saat pertama kali melapor. "Kita bawa ini ke Komnas HAM. Kita buka semua secara resmi. Kita bukan hanya lawan di jalanan, kita lawan di meja hukum juga," katanya. Guntur terpaku. Adiknya yang dulu ketakutan, kini berdiri di hadapannya sebagai perempuan yang tak lagi bisa dibungkam. Ia tersenyum kecil. "Kau sudah jadi lebih kuat dari aku, Ran." Langkah itu jadi pukulan keras bagi para oknum. Saat berita soal keterlibatan Letkol Hariman bocor lewat siaran bawah tanah, kantor berita besar mulai mengendus. Tapi di hari yang sama, rumah wartawan Benny dibakar. Ia selamat, tapi istrinya luka parah. "Mereka gak main-main, Gun. Mereka siap bunuh semua yang dekat sama lo," ujar Benny sambil terisak. Guntur menatapnya dalam-dalam. "Maka kita harus buat mereka berpikir, bahwa membungkam kita justru membuka luka lebih besar." Dalam keputusasaan, muncul sekutu tak terduga. Seorang mantan hakim agung bernama Pak Rudin, yang diam-diam mengikuti perkembangan kasus ini, mengirimkan pesan lewat orang kepercayaannya. "Saya tahu siapa saja yang ikut bermain. Tapi saya tak bisa bergerak sendirian. Saya butuh satu gebrakan publik besar agar semuanya terbuka." Guntur melihat itu sebagai cahaya. Perang ini belum kalah, hanya berubah medan. Guntur lalu menyusun rencana besar, menciptakan ledakan kebenaran lewat media, hukum, dan perlawanan jalanan secara bersamaan. "Kita bukan preman lagi, kita oposisi rakyat," ucapnya dalam rapat bawah tanah. Ia sadar, darah Hendro bukan akhir, tapi hanya kunci membuka pintu yang lebih besar, pintu kebusukan yang selama ini disimpan rapat dalam lorong institusi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Guntur berdoa. Bukan minta kemenangan, tapi agar Rani dan orang-orang yang bersamanya tetap selamat sampai akhir. Karena darah Seno, luka Rani, dan api amarah warga pasar, tak akan bisa dibersihkan oleh seragam siapapun, bahkan oleh kekuasaan yang mengaku suci. Sidang perdana kasus Bribka Hendro digelar secara tertutup. Ruang pengadilan dijaga ketat, tidak hanya oleh aparat, tetapi juga oleh orang-orang berbadan besar berpakaian sipil, bayangan kekuasaan yang ikut duduk di bangku belakang, mengawasi siapa saja yang hadir. Guntur tak diizinkan masuk, namun Rani bersikeras tetap datang dengan ditemani pengacara dari Komnas HAM. Ia duduk di barisan saksi, tangan gemetar, namun sorot matanya tak lagi pudar. Ia akan bicara, apapun risikonya. Namun segalanya berubah ketika jaksa yang ditugaskan tiba-tiba diganti. Nama jaksa baru itu, Marwan,
pria bermuka licin yang pernah terlihat berdiri di samping Letkol Hariman dalam sebuah acara resmi. Sejak saat itu, proses sidang mulai aneh. Bukti visum dianggap tidak lengkap. Video pengakuan Hendro ditolak karena tidak terekam dalam prosedur hukum yang sah. Rani hanya bisa menatap ngeri. Kejahatan itu nyata, tapi hukum malah membungkusnya kembali dalam kabut abu-abu. Di luar gedung pengadilan, Guntur melihat ke arah jendela dengan mata yang tajam. Mereka akan bebasin Hendro. Ini semua sandiwara, katanya pelan. Ucok Batu yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. Kalau begitu kita habisin aja semua aktornya, Bang. Tapi Guntur tak menjawab. Ia menatap langit, lalu menunduk. Kalau kita turunkan semua ke jalanan lagi, yang mati bukan cuma musuh. Tapi rakyat yang percaya sama kita juga bisa ikut terbakar. Rani akhirnya dipanggil naik ke podium. Ruangan hening saat ia mengucap sumpah. Suaranya lirih, tapi tegas. Ia menceritakan segalanya, dari awal malam kejahatan, penolakan laporan, ancaman diam-diam, hingga bagaimana Hendro menyeringai saat mengatakan, gak akan ada yang bisa sentuh gue. Semua terdiam. Beberapa hakim tampak gelisah, tapi tak ada yang menghentikan. Saat ia turun, ruangan kembali hening. Tapi hati rakyat pasar yang mendengar siaran audio diam-diam, mulai membara lagi. Di saat yang sama, Pak Rudin, sang mantan Hakim Agung, mulai mengirimkan data ke jaringan pers bawah tanah. Nama-nama besar muncul, Letkol Hariman, Kapolsek Pasar, bahkan seorang pengacara kondang yang selama ini mengatur rekayasa peradilan. Guntur menerima flash disk itu dan tahu, waktunya telah tiba. Bukan untuk menunggu, tapi untuk membuka semua, langsung di depan rakyat. Namun malam itu, kabar buruk kembali datang. Pengacara Rani diserang saat pulang dari sidang. Mobilnya ditabrak dari belakang, ia diseret keluar dan dihajar sampai tak sadarkan diri. Pesan yang ditinggalkan di kaca mobil, berhenti bicara, atau adikmu hilang selamanya. Rani menangis. Guntur langsung mengamankan adiknya dan memindahkannya ke lokasi rahasia. Mereka pikir kita akan mundur. Tidak, Ran. Kita seret mereka ke tengah cahaya, dan biarkan rakyat yang mengadili. Guntur mengirim video testimoni Rani dan semua bukti ke kanal media bebas terbesar di negeri itu. Dalam waktu 24 jam, wajah-wajah para pengkhianat hukum terpampang di dunia maya. Tak bisa ditutup-tutupi lagi. Demonstrasi mulai meledak. Rakyat turun ke jalan. Mereka tak lagi hanya teriak soal pasar, tapi soal kebusukan hukum yang mencabik-cabik keadilan. Dan saat meja peradilan berubah jadi panggung sandiwara, rakyatlah yang akhirnya menarik tirai penutup. Kini semua tahu, pengkhianat bukan hanya mereka yang bersenjata, tapi mereka yang duduk tenang di balik palu sidang, menjual hukum demi perlindungan kepada iblis. Letkol Hariman duduk gelisah di ruang kerjanya yang mewah. Pendingin ruangan berdengung pelan, tapi keringat terus menetes dari pelipisnya. Ia menatap layar ponsel, wajahnya terpampang di berbagai kanal media alternatif, disandingkan dengan kata-kata, pelindung pemerkosa, pengkhianat seragam. Namanya sudah tercemar, dan kini ia dikejar bukan hanya oleh hukum, tapi oleh amarah rakyat yang selama ini ia remehkan. Namun yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah satu nama yang terus bergaung di telinganya, Guntur. Di balik layar, Guntur dan timnya menyusun langkah akhir. Bukan lagi lewat pasar atau siaran radio, tapi lewat penelanjangan total. Pak Rudin, yang diam-diam menggalang dukungan dari sesama mantan pejabat jujur, berhasil membocorkan arsip rahasia operasi pengamanan pasar yang melibatkan Letkol Hariman. Di sana tertulis jelas proyek pemerasan, perlindungan preman tertentu, hingga penghilangan saksi yang ditutup dengan kata resiko lapangan. Guntur tersenyum tipis saat membaca itu. Kalau mereka buat hukum jadi neraka, kita kirim dia ke sana. Letkol Hariman mencoba melarikan diri lewat jalur belakang bandara dengan dokumen palsu. Tapi sebelum mobilnya keluar gerbang, ia dicegat. Bukan oleh aparat, tapi oleh preman. Ucok Batu, Lastri, dan 20 orang lain sudah menunggu. Mereka tak bicara banyak. Hariman diseret keluar, dipukul, lalu dimasukkan ke dalam peti besi yang biasa digunakan untuk menyimpan daging pasar. Dalam gelap peti itu, Hariman berteriak dan mengancam. Tapi tak ada yang peduli. Kita cuma bawa kau ke tempat yang sesuai, tempat busuk, bau, dan penuh darah, ujar Lastri dingin. Petinya dibuka di gudang pasar yang dulu menjadi titik awal semua kekacauan. Di sana,
Hariman melihat wajah-wajah yang selama ini ia injak, keluarga korban, warga pasar, pedagang kecil. Mereka tak membawa senjata, hanya membawa suara. Guntur berdiri di tengah, menatapnya dengan tatapan dingin. Dulu kau duduk di atas kami. Sekarang dengar dari mulut kami, apa rasanya dilihat sebagai binatang, ucap Guntur lirih. Namun Guntur tidak membunuhnya. Ia justru mengumpulkan semua bukti dan menyerahkan Hariman, yang kini babak belur, langsung ke tangan media. Wartawan dari dalam dan luar negeri hadir. Semua diliput. Inilah wajah kekuasaan tanpa nurani, ucap Guntur di depan kamera. Kami rakyat kecil tak punya peluru. Tapi kami punya bukti. Dan kami akan menuntut, bahkan jika darah kami harus jadi tinta. Pihak militer berang. Tapi kali ini, tekanan dari publik terlalu besar. Lembaga HAM internasional turun tangan. Hariman ditahan di sel militer tertutup. Guntur tahu ini belum tentu keadilan sejati, tapi dunia kini menatap. Dan itu cukup untuk membuat sisa jaringan Hariman gemetar. Di malam yang sama, Rani berdiri di bawah pohon tua di tengah pasar. Ia menatap langit dan tersenyum lirih. Satu iblis jatuh, katanya pelan. Guntur datang menghampiri, memeluk bahu adiknya. Tinggal satu bab lagi, Ran, ucapnya. Setelah itu, kita tutup buku ini. Tapi di balik senyum itu, mereka tahu, bahwa untuk setiap iblis yang jatuh, ada 1000 lagi yang tumbuh. Dan perang melawan kebusukan tak akan pernah benar-benar berakhir. Pagi itu, pasar yang dulu penuh jeritan dan darah kembali dipenuhi hiruk-pikuk dagangan. Suara pedagang sayur, penjual ayam, dan teriakan tukang parkir kembali hidup. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada preman yang memalak di bawah perlindungan seragam, tidak ada aparat yang datang untuk menindas. Di tengah pasar, Guntur berdiri memandangi aktivitas itu dengan tenang. Di belakangnya, mural besar bergambar wajah Seno Koplak dan tulisan, yang mati karena kebenaran, hidup dalam ingatan. Rani kini menjadi relawan untuk Lembaga Perlindungan Perempuan. Ia keluar masuk kampung dan pasar, mengajari para perempuan bagaimana berbicara, melapor, dan melawan ketidakadilan. Ia tak lagi menyembunyikan luka masa lalunya, tapi menjadikannya senjata. Kalau aku bisa selamat, kalian juga harus bisa, ucapnya di depan ibu-ibu pasar yang mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Luka Rani tak hilang, tapi kini telah berubah menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Guntur menolak semua tawaran kekuasaan. Ia tidak mau jadi anggota dewan, tidak ingin jadi tokoh publik. Aku ini anak pasar, bukan politikus, katanya kepada wartawan. Tapi ia membentuk satu wadah, Gerakan Rakyat Pasar, sebuah aliansi kecil yang mengawasi kebijakan di wilayah pasar dan memperjuangkan hak buruh, juru angkut, dan pedagang kecil. Bagi Guntur, ini bukan panggung. Ini adalah rumah. Namun kemenangan ini dibayar mahal. Seno, pengacara Rani, dan banyak nama lain gugur di tengah jalan. Saat Guntur berdiri di depan pusara mereka, ia berbicara sendiri, pelan, seolah mereka masih mendengar. Kita gak bisa hidup di dunia yang sempurna, tapi kita bisa pastikan dunia ini tahu bahwa kita pernah melawan. Lalu ia menabur bunga, dan melangkah pergi. Tak menangis, hanya menyimpan semuanya dalam dada. Malam harinya, pasar menggelar acara doa bersama. Tak ada panggung mewah, hanya lampu-lampu temaram dan lilin di sepanjang jalan. Warga pasar menyanyikan lagu perjuangan, dan ketika nama Seno, Rani, Guntur, serta para korban disebut, semua berdiri dan menunduk. Guntur tidak bicara malam itu. Ia hanya duduk di sudut, menggenggam tangan Rani yang kini tersenyum dengan mata lembut, mata yang dulu selalu diselimuti gelap, kini mulai bisa menatap terang. Berita tentang kasus Hendro dan Hariman telah masuk buku sejarah kejahatan negara. Di beberapa universitas hukum, kasus ini dijadikan studi tentang perlawanan sipil terhadap ketidakadilan institusional. Tapi di pasar, orang tak menyebutnya sebagai studi hukum. Mereka menyebutnya cerita anak pasar yang berani berdiri. Dan ketika suatu hari seorang bocah kecil bertanya kepada ibunya, siapa itu Guntur? Sang ibu menjawab sambil tersenyum, dia bukan pahlawan, dia cuma abang yang cinta adiknya, dan cinta tempat dia hidup. Karena memang dari situlah segalanya berawal, dari luka seorang adik, dan keberanian seorang abang yang menolak diam. Begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan senjata, bukan dengan kematian, tapi dengan pilihan untuk bangkit, berdiri, dan bersuara, meski dunia berusaha membungkam.